Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah akan menjelaskan tentang dana pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Uang pensiun merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah pensiun disebabkan karena usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk bekerja. Dana pensiun merupakan kontribusi berkala dari individu, pegawai, dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pensiun. Lembaga pengelola pada dana pensiun. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK, bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Program dana pensiun pemerintah. Jam Sostek adalah suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. TASPEN yaitu Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Program Pensiun Swasta, dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan. Tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997. ASABRI, yaitu dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan, tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997. Fungsi dana pensiun bagi para peserta. Sebagai asuransi, peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Sebagai tabungan, himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Pensiun, seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Perbedaan dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah. Dana pensiun konvensional pertama, dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Kedua, kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas. Ketiga, apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak. Keempat, instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah. Kelima, tidak menggunakan akad. Dana pensiun syariah. Pertama, dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah. Kedua, selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ketiga, apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial. Keempat, instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah.
Kelima, menggunakan akad. Akad-akad yang digunakan pada dana pensiun syariah. Pertama, hibah bisyart. Akad ini digunakan antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Kedua, hibah muqayyadah. Penggunaan akad hibah bisyart dengan hibah muqayyadah memiliki kegunaan yang sama, yaitu digunakan untuk pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Kemudian yang ketiga, wakalah. Digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Keempat, wakalah bil ujroh. Digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kelima, mudorobah. Digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan manajer investasi. Keenam, ijaroh. Digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan aktuaris, bank kustodian, penasihat, investasi, dan atau akuntan publik. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai konsep tolong-menolong dan gotong royong pada surat Al-Hasyr 18, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Potensi untuk berkembang dan untuk memperkuat keuangan syariah. Pertama, jumlah masyarakat yang mengikuti program dana pensiun masih sedikit. Hanya pegawai negeri yang difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan dana pensiun. Di sisi lain, pegawai perusahaan swasta dan mandiri yang jumlahnya sangat banyak bisa menjadi target pasar program dana pensiun syariah. Kedua, berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah akan berpengaruh pada sumber daya insani untuk dana pensiun syariah. Ketiga atau yang terakhir, munculnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang untuk terus memperbanyak nasabah loyal terutama kepada dana pensiun syariah ini. Sekian penjelasan kami tentang dana pensiun syariah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.